Shalom, ibu-ibu dan oma. Kita akan mulai ibadah kita. Ya, saya melihat wajah-wajahnya pada ceria-ceria semuanya. Dan puji Tuhan kalau oma semua dalam keadaan sehat. Ini semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Biarlah hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan untuk ibadah wasi kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Nya bagi kita. Dan nanti Ibu Hera yang akan membuka kita dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, sore hari ini kami kembali berkumpul lewat Zoom untuk ibadah wasti perdatan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kami semua kesehatan, sukacita yang daripada sore hari ini Tuhan kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan selalu pada kami Tuhan kebenaran daripada-Mu Tuhan, supaya kami terus bisa melangkahkan hati kehidupan kami ke depan Tuhan lebih baik lagi. Bapa untuk waktu yang indah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun pembacaan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini adalah dari 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita simak bersama-sama ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Adapun tema firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini adalah bahwa hidup ini hanyalah oleh karena anugerah. Hidup ini adalah oleh karena anugerah. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hidup ini adalah oleh karena anugerah. Kita bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sebagai ungkapan syukur kita, respon kita untuk kehidupan yang dianugerahkannya kepada kita, seharusnya lah kita mau hidup yang berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya saudaraku, yang sungguh-sungguh menyukakan hati Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita sungguh-sungguh hidup yang berkenan kepada Bapa. Walaupun banyak ya untuk berkenan kepada, tapi pada siang hari ini beberapa hal yang kita pelajari untuk hidup yang berkenan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai respon kita atas kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Yaitu pertama adalah jaga hati. Jaga hati terambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 beginilah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Hati yang bagaimana ya yang harus kita jaga? Nah itu hati yang bagaimana yang harus kita jaga. Pada saat ini kita belajar bersama-sama. Pertama, kepahitan. Kepahitan ini timbul oleh karena nggak mau mengampuni, kita dendam, menyimpan kesalahan orang, ya nggak mau kita mengampuni, akhirnya timbul kepahitan. Inilah yang harus kita jaga. Jangan kita mau menyimpan kesalahan orang lain, lepaskan pengampunan.
siang hari ini sungguh-sungguh diingatkan kepada kita, lepaskan pengampunan. Jikalau ada di hati kita mengenai saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan mungkin juga anak-anak kita yang kadang-kadang mungkin menyakiti hati kita, dikatakan firman Tuhan pada siang hari ini, jaga hati kita. Jaga dari kepahitan, jaga terhadap kepahitan. Jangan mau kita menyimpan kesalahan. Karena dikatakan di Efesus 4 ayat 30, kita baca ya, Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Oleh sebab itu diingatkan kepada kita supaya kita mau melepaskan pengampunan. Itulah salah satu menjaga hati kita supaya kita tidak ada kepahitan di hati kita. Karena kalau kepahitan itu sering juga menimbulkan berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Tubuh kita terganggu, rohani kita juga terganggu. Jadi maka diingatkan kepada kita supaya jaga terhadap kepahitan. Juga kalau kita tidak mengampuni, kita memberi keuntungan pada iblis. Kalau di firman Tuhan dikatakan, jikalau kita tidak mengampuni, kita memberi keuntungan kepada iblis. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 2 Korintus 2, ya, kita coba simak bersama-sama ya. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, yang beruntung iblis. Jadi yang beroleh keuntungan iblis, karena itu yang iblis mau, supaya kita ini memiliki kepahitan, pecah terhadap keluarga, kita menyimpan dendam, menyimpan kesalahan, itu yang iblis mau. Jadi kita memberi keuntungan kepada iblis. Itulah kalau kita tidak mau mengampuni. Makanya diingatkan kepada kita pada saat ini, jaga hati terhadap kepahitan. Ya, pertama jaga hati terhadap kepahitan, dan kedua dikatakan jaga hati terhadap iri. Iri timbul oleh karena orang lebih di dalam segala hal. Jadi akibat daripada iri timbul niat jahat. Seperti waktu Raja Saul terhadap Daud. Kan waktu Daud sudah mengalahkan mengalahkan itu Goliat dari Filistin. Terus orang pada bernyanyi mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Akhirnya Saul ingin membunuh Daud. Jadi kalau ada iri, itu akan menimbulkan niat jahat. Nah itu maka dikatakan jaga hati terhadap iri. Kan kalau kita dengar juga di TV, karena iri terhadap istrinya main serong, lalu dibunuh. Pokoknya parah kali tuh, bahaya sekali kalau ada iri. Demikian juga kita di dalam keluarga kita masing-masing. Jangan sampai ada iri antara kita satu sama lain. Jadi itulah yang kedua, jaga hati terhadap iri. Ketiga, jaga hati terhadap kesombongan. Jaga hati terhadap kesombongan. Sukses di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, maupun di dalam pelayanan, itu berpotensi untuk kita menjadi sombong. Ya, sukses di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, maupun di dalam pelayanan, itu berpotensi untuk kita menjadi sombong. Oleh sebab itu diingatkan kepada kita, jaga hati terhadap kesombongan. Ya, kenapa kita sombong? Sombong ini karena kita pikir bahwa itu semuanya, sukses itu semua karena
kemampuan kita, hebatnya kita, kekuatan kita sendiri. Kita seolah-olah mengandalkan diri sendiri. Sama itu berarti kita dengan merendahkan Tuhan. Kita meniadakan Tuhan di dalam hal itu. Padahal sebetulnya kalaupun itu sukses di dalam segala hal itu, kita harus sungguh-sungguh menyadari itu semua oleh karena anugerah. Ya, jadi kalau kita memegahkan diri, sungguh berarti hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di Yakobus 4 ayat 8, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oleh karena kita memegahkan diri, karena sudah berhasil dalam segala apapun itu tadi yang sudah kita dengar tadi, berarti kita merendahkan Tuhan, sungguh itu tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Allah menentang orang yang congkak hatinya dan mengasihani orang yang rendah hati. Itulah tadi yang ketiga, jaga hati terhadap kesombongan. Kemudian jaga hati terhadap apa lagi ya? Yang harus kita perhatikan ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Jaga hati untuk kita tetap mau bersyukur. Saudaraku, kalau apa yang kita harapkan, kenyataan hidup sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu suatu hal yang gampang untuk mengucap syukur. Ya, kalau kenyataan hidup sesuai dengan realitas hidup, realitas hidup sesuai dengan apa yang kita harapkan, suatu hal yang mudah untuk mengucap syukur. Tetapi jikalau apa yang kita harapkan ya tidak sesuai dengan kenyataan, bagaimana? Sulit ya kayaknya mungkin mengucap syukur ya. Tetapi pada siang hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diingatkan kepada kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu suatu perintah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kenapa dikatakan di dalam Kristus Yesus? Karena di luar Kristus tidak akan dapat kita mengucap syukur. Tetapi dikatakan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Karena di dalam Kristuslah kita mampu mengucap syukur. Karena kalau di dalam Kristus kita mampu mengucap syukur, kita sadar bahwa segala apa yang Tuhan izinkan terjadi, itu semuanya adalah baik adanya. Karena di dalam Kristus ya, kita di dalam Kristus, sehingga kita sungguh-sungguh sadar bahwa segala apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu baik adanya. Dan kedua juga kita percaya bahwa segala persoalan, masalah apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, bisa saja Tuhan hendak mendewasakan kita. Mendewasakan kita secara rohani. Baik di dalam pergumulan, di dalam rumah tangga, di dalam ekonomi, di dalam apa saja yang Tuhan izinkan. Bisa Tuhan mengizinkan kita untuk supaya semakin dewasa secara rohani. Kita semakin berkenan di hadapannya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sungguh-sungguh menjadi bejana yang indah di hadapannya. Oleh sebab itu, jaga hati kita untuk tetap mengucap syukur. Dan juga kita percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas segenap kehidupan kita. Sebab kita ini kan ada miliknya, tebusannya, darahnya aja tercurah di kayu salib bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak menganugerahkan kita segala sesuatu, asalkan kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan mau. Mengucap syukur, katanya, mengucap syukurlah Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan pandemi kayak gini juga Tuhan, kalau Tuhan izinkan pasti ada rencana Tuhan bagi kami semuanya. Di mana yang nggak mengalami kesulitan dengan pandemi begini, semua tidak ada kekecualian, ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin mengenai kesehatan bisa saja. Seperti saya misalnya, dengan pandemi ini saya nggak bawa suami saya lagi terapi. Akhirnya menurun ininya. Dia jalan sudah makin pelan, nggak bisa. Yang dulunya bisa pakai tongkat 1, sekarang pakai tongkat U. Itu juga harus pelan. Ya kita harus tetap mengucap syukur.
Masa kita mau bersungut-sungut, Tuhan karena pandemi sehingga suami saya nggak saya bawa terapi, nggak bisa begitu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kami mengatasi ini semuanya. Mungkin dalam kesehatan, juga mungkin dalam ekonomi, dalam apa saja saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Makanya diingatkan kepada kita supaya kita tetap menjaga hati kita untuk tetap bersyukur. Sebagaimana dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, bersukacitalah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi tadi pertama, jaga hati terhadap kepahitan, jaga terhadap iri hati, jaga terhadap kesombongan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jaga hati supaya tetap mengucap syukur. Itu tadi mengenai jaga hati. Sekarang mengenai jaga lidah. Kita diingatkan supaya kita jaga lidah. Di Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah kita setiap hari kita beribadah, tapi jikalau kita tidak mengekang lidah kita, sia-sia dikatakan firman Tuhan ibadah kita. Saudaraku, kadang-kadang orang tidak dapat mengekang diri, mengekang lidahnya, sekalipun rajin ibadah, ya saudaraku, bisa keluar kata-kata yang sungguh-sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak sekali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti kalau kita tanya, kamu tadi marah kok keluar perkataan-perkataan dari kebun binatang. Nanti, itu kan hanya emosi sementara. Nggak bisa. Biar kayak apapun kita lagi marah, ke suami, ke istri, ke anak, ke keluarga, ke siapa saja. Dikatakan harus kita mengekang lidah kita. Karena nanti jikalau kita tidak mengekang lidah kita, dikatakan firman Tuhan, berarti kita menipu diri sendiri. Sia-sialah ibadah kita. Saudaraku, pernah suatu ketika, ini seorang majelis, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami bertelepon, enak-enak bertelepon, biasa-biasa bertelepon. Sudah selesai ya bertelepon, terus dia letakin, rupanya dia teleponnya belum ditutup. Ya, rupanya dia bersoal sama anaknya. Akhirnya kita dengar, saya pikir kan masih mau ngomong sama saya. Saya dengar, apa? Aduh, saya dengarnya sedih sekali benar loh saudaraku. Seluruh yang dari kebun binatang itu keluar. Semua. Aduh, saya sampai sedih sekali. Itu seorang majelis saudaraku. Bukan maksudnya mau, enggak jauh lah dari bukan mau maksud menghakim, untuk mencontoh. Kadang-kadang kalau emosi bisa keluar perkataan-perkataan yang tidak selayaknya kita ucapkan. Makanya diingatkan kepada kita, jaga lidah. Jaga lidah. Kita harus dapat mengekang lidah. Kayak apapun marah kita. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, apapun itu. Kepada keluarga, mungkin kita lagi bersoal. Jangan sampai mengeluarkan perkataan yang sungguh-sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Efesus 4, jikalau kamu marah, jangan sampai berdosa. Itu termasuk jangan sampai berdosa. Karena kalau marah sampai berdosa, itu berarti kita sudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jaga lidah kita. Kita kekang lidah kita. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati, terlebih menyakiti hati Tuhan. Ya, saudaraku, karena dia makhluk Tuhan, kita juga makhluk Tuhan, sama-sama. Jadi kita jangan sampai menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tersebut oleh karena emosi. Tapi memang semuanya ini hanya dapat kita lakukan jikalau kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jikalau kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, itu terini mulut kita nggak akan bisa keluar, saudaraku. Ya, dan kalau misalnya pun kita marah,
nggak sampai keluarkan perkataan-perkataan itu pada saat kita duduk diam di kaki Tuhan, itu nanti diingatkan semua. Kamu kemarin salah ini salah ini. Oleh sebab itu tiap hari kita periksa diri kita. Tiap hari begitu kita datang menghadap Tuhan, ya biasanya kalau kita menghadap Tuhan itu pagi-pagi ya, saat teduh ya, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Tuhan, apalagi yang harus kuperbaiki Tuhan, apalagi yang harus kulakukan Tuhan. Itu pasti diingatkan kepada kita semua. Kalau kita kemarin misalnya udah sempat terlanjur ngomong kepada keluarga, kepada siapa saja teman kita bersuara, itu diingatkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita hendak bergaul intim dengan Tuhan. Saya kira kita memang semuanya orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Itulah makanya kita semua mau hadir pada siang hari ini. Kalau orang bukan rindu pada Tuhan, kan nggak mungkin kita mau hadir pada siang hari ini kan. Cuma karena kita memang rindu akan hadirat Tuhan, rindu untuk bergaul intim dengan Tuhan, dengan sesama kita, itu yang membuat kita jadi hadir pada siang ini, berkumpul bersama-sama beribadah kehadirat Tuhan yang kudus ya. Yang itulah tadi, jaga hati, jaga lidah ya, harus kita dapat mengekang lidah kita. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang jahat. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10 juga dikatakan saudaraku. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini dikatakan harus loh, bukan dikatakan boleh tidak, boleh enggak. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, yaitu misalnya hidup rukun dengan keluarga, dengan sanak keluarga, dengan anak, dengan saudara-saudara, dengan orang-orang sekitar kita, walaupun mungkin mereka enggak bersamaan iman kita, tapi diingatkan kepada kita supaya kita menjaga lidah kita terhadap hal yang jahat dan bibir kita terhadap hal-hal yang menipu. Jadi itulah yang ketiga, yang itu jaga lidah, jaga hati, jaga lidah, dan kemudian diingatkan supaya kita jaga tubuh, supaya kita menjaga tubuh, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita menjaganya di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan mereka. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita harus menjaga tubuh kita. Jadi kalau kita melakukan hal pencabulan, hal yang najis, hal-hal yang cemar, Tuhan akan membinasakan kita. Sebab tubuh kita ini adalah bait Allah dikatakan. Jikalau kita membinasakan tubuh kita oleh karena perbuatan-perbuatan kita, percabulan, kenajisan, dan hal-hal yang cemar, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan akan membinasakan kita. Oleh sebab itu, kita tetap hati-hati, melangkah untuk tetap melakukan berbuat, untuk tetap melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi itu tadi, jaga tubuh kita supaya kita jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang akan nantinya dibinasakan Tuhan jikalau kita membinasakan tubuh kita. Karena tubuh kita ini dikatakan adalah bait Allah. Berarti kita membinasakan bait Allah jikalau kita tidak menjaga tubuh kita. Kita berlaku hal-hal yang cemar, percabulan, kenajisan, dan lain sebagainya. Maka Tuhan akan membinasakan kita. Dan keempat dikatakan, hendaklah kita menjaga langkah kita. Kita menjaga langkah kita.
makanya untuk supaya dapat menjaga langkah kita ini dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8. Hendaklah kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Karena hanya firman Tuhan itu yang akan menuntun langkah kita. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang saya ini perbuat langkah saya ini, makanya kan supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berarti memang firman Tuhan harus diam di dalam hidup kita supaya kita bertindak hati-hati. Karena kalau firman Tuhan nggak ada di dalam hidup kita, kita nggak bisa bertindak hati-hati. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan nggak mau. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, yang menerangi perjalanan hidup kita, pelita bagi kaki kita. Itulah yang menerangi perjalanan hidup kita. Makanya kita diingatkan supaya kita menjaga langkah kita, ya saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan yang kita dengar barusan ini sebagai syukur kita terhadap kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Seharusnya lah kita melakukan hal-hal tersebut supaya tidak mendukakan hati Tuhan. Supaya kita jikalau mungkin berkenan kepada Tuhan, karena itulah yang merupakan kerinduan hati kita. Dan juga jikalau kita tidak mendukakan hati Tuhan, tentunya kita tidak mendukakan hati sesama kita, terhadap keluarga, terhadap saudara-saudara kita, maupun terhadap tetangga kita. Yaitu tadi, jaga hati kita, jaga hati terhadap kepahitan, jaga hati supaya jangan iri, jaga hati terhadap kesombongan, karena kata Tuhan menentang orang yang congkak hatinya dan mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 8 tadi. Kemudian jaga hati untuk tetap mengucap syukur. Karena itulah dikatakan yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Karena di luar Kristus tidak akan mungkin kita bisa bersyukur jikalau apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Cuma hanya di dalam Kristus yang membuat kita bisa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kemudian jaga itu tadi mengenai jaga hati, kemudian kita menjaga lidah kita, ya, mengekang lidah kita supaya tidak sia-sia ibadah kita. Kemudian dikatakan bahwa kita menjaga tubuh kita supaya Tuhan tidak membinasakan kita terhadap hal yang sungguh-sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir dikatakan kita menjaga langkah kita. Sehingga jikalau hal ini semua kita lakukan sungguh-sungguh, Tuhan, kiranya biarlah ini sebagai respon kami, ucapan syukur kami terhadap kehidupan yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita. Jadi demikianlah firman Tuhan kepada kita siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri Engkau Bapa di tahta kudus-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami. Dengan demikian Tuhan, biarlah kami mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan maupun menyenangkan hati sesama kami. Dengan kami menjaga hati kami Tuhan, kami menjaga lidah kami Bapa, kami menjaga tubuh kami Bapa, dan kami menjaga langkah kami. Hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan ini semuanya ya Bapa, karena di luar Engkau Bapa kami tidak mampu melakukannya. Terima kasih Bapa yang mulia, glory bagi-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, di mana tadi firman-Nya menjaga hati, menjaga lidah, menjaga tubuh. Baik, kita akan tutup ibadah kita nanti pada Akid yang akan berdoa sekaligus doa berkat dan mendoakan Ibu Hermi yang berulang tahun. Kami bersyukur Bapa,
untuk pertemuan kami siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nasihat yang Tuhan sampaikan, yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Ibu Rosita yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati, berikan sukacita dan sejahtera, kesehatan, dan bagi seluruh keluarganya Tuhan, juga Amang Gindo, beserta cucu, anak, menantu, semuanya Tuhan memberkati Tuhan. Kami semua yang hadir pada sore hari ini, Tuhan memberkati kami Tuhan. Amin. Tengah-tengah situasi yang kurang bersahabat, virus COVID yang semakin mengganas, yang mudah menyebar, dan kami harus berjaga-jaga. Tuhan tolong kami. Amin. Tuhan tolong dalam setiap peristiwa kehidupan kami, biar itu boleh mengajar, mendidik kami untuk membuat kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Lebih mengasihi Tuhan lagi. Amin. Terima kasih Bapak. Kesempatan siang hari ini kami juga berdoa buat Ibu Hermi yang berulang tahun, juga Ibu Tami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kamu berkati kedua ibu ini, ya Tuhan tambahkan hikmat marifat, Tuhan tambahkan sukacita dan sejahtera berkat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan di usianya yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Amin. Saya kerohanian Ibu Hermi dan Ibu Tami juga boleh semakin bertumbuh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kami mau mengakhiri ibadah siang hari ini Tuhan, dan kami akan berkumpul kembali lewat ibadah kami 2 minggu yang akan datang Tuhan. Amin. Mari Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menolong membimbing kita dari hari ke hari, supaya kita sampai sempurna di matanya. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak David Wera semuanya. Sehat-sehat kita semuanya. Eva udah Udah? Ayo deh, yang ada aja.